kedatangan tamu spesial asik. Kali ini kita mau podcast tentang masa-masa dulu kuliah waktu di Medan. Dan yang jadi presenternya justru dia. Ini junior aku dulu di Ilmu Politik USU Universitas Sumatera Medan Utara. Nah, kamu mau cerita apa sih? Kamu mau tanya-tanya apa sih tentang ini sama kita? Sapa dulu dong. Oh, boleh. boleh. Halo guys, oke, saya juniornya Bung Arni. Gak apa-apa kalau misalnya kalian mendengarnya kok Bung, itu kita satu organisasi dulu ya. Jadi panggilan Bung itu panggilan akrab gitu. Jadi jangan kayak merasa Bung kan biasanya ke laki-laki gitu. Kita udah sepakat nih, laki-laki perempuan panggilnya sama aja gitu. Iya, sama-sama. Jadi ini pertama jumpa ya. Setelah sekian lama ini baru datang dari Medan dan dia punya YouTube juga, cuman masih nantilah gitu. Masih merintis, mau pansos dulu sama yang udah ada subscribernya gitu. Okay. Nah, jadi belum ada podcast kan sebelumnya di YouTube-nya? Ada sih, tapi cuman kayak buat tanya-tanya tentang penyanyi idola aja sih. Oh ya, tapi ini yang lebih menginspirasi nanti yang mau Asik. tanya. boleh terserah lu dah. Oke. Lu yang jadi presenternya. Host aku ya, host tuan rumah. Iya. Oke. Kalau kalian lihat ini ada dipegang klip. Kita lagi dengan apa ya, dengan setelan yang minimalis. Karena ini belum jadi YouTuber yang sukses gitu, yang profesional, jadi kita memanfaatkan aja. Dan saya pikir cerita-cerita setiap orang itu penting gitu, diketahui sama orang. Gak hanya dia orang besar, memiliki nama besar, kita baru bisa mencontoh dia gitu. Kamu bukan siapa-siapa, tapi kalau memang cerita kamu menarik, perjuangan kamu menarik, kenapa tidak nggak di-share gitu. Asik. Nah ini pertama nanya dulu deh, Boleh. udah berapa tahun setelah selesai dari kampus? 17, 18, 19, 22, 4 tahun. Selama 4 tahun, gimana rasanya di dunia pekerjaan? Oh my god, membosankan. Apa? Dulu sewaktu kuliah pengen cepat-cepat tamat biar dapat kerja, biar dapat uang gitu. Setelah udah dapat uang dan segala macamnya, pengen balik ke masa-masa kuliah. Itu semua orang Makanya. apa ya, pasti memiliki rasa ingin kembali ke masa lalu. Tapi kenapa sih mau kembali ke masa lalu gitu? Karena gini, aku orangnya nggak mau mengulang masa lalu. Kenapa gitu? Nggak, aku gini ya. Tapi pertama gini juga, kenapa kita mau kembali ke masa lalu? Karena di masa lalu itu ada nuansa yang pantas untuk dikenang gitu, pantas untuk masih berkesan sampai sekarang gitu. Kalau masa lalunya nggak upgrade, maksudnya nggak. Contohnya kalau anak kuliah ya kupu-kupu doang, kuliah pulang baca buku dan segala macamnya, nggak mengeksplor organisasi dan segala macam, nggak bakal ini sih. Jadi makanya aku pengen balik ke masa lalu itu karena ada momen-momen yang sangat berkesan dan tidak bisa dilupakan sampai sekarang gitu loh. Ada something spesial. Ada banyak yang spesial. Nah, kalau misalnya kan ini banyak kisah yang dijalani gitu sebagai saya tahu nih, kalau Bung itu organisasinya sangat aktif dulu gitu kan, beda dengan saya gitu. Jadi di organisasi itu pasti ada tahapan, ada proses, ada scene yang pengen nggak dilupakan, atau memang ini sangat ini hidupku gitu, ini prosesku gitu. Di fase mana? Apakah di fase belajarnya? Sebenarnya ada sih yang mau saya sentil gitu, tapi saya mau dari dia saja dulu yang mulai itu. Banyak sih, tapi yang pertama kan tujuan kita berorganisasi kan buat ini ya, untuk belajar. Nah, pendidikan itu kan harus tujuan kita berkuliah kan untuk mendapatkan pendidikan. Dan tidak hanya di kuliah kan, kita harus butuh yang ekstra organisasi juga, ekstra kurikuler gitu kalau dulu untuk anak SMA. Nah, itu aku masuk ke organisasi yang kebetulan menurut aku lumayan bagus banget ya pendidikannya. Teorinya nyambung kebetulan kita anak politik, ilmu politik gitu. Jadi pembahasannya itu benar-benar mengena ke masyarakatnya, ke konfliknya dan segala macam, itu benar-benar mengena gitu kan. Jadi kayak aku klop nih sama organisasi ini gitu, sama orang-orangnya juga klop gitu. Jadi kayak nyamannya di sini aja gitu. Banyak sih beberapa organisasi yang udah sempat dimasukin tapi kayak nggak nyambung nih, nggak cocok, nggak ada yang didapat nih dari sini gitu. Nah, aku makanya memutuskan untuk masuk organisasi ini gitu.
Kalau zaman sekarang bilangnya nggak satu server, nggak satu Iya. frekuensi sebagai sekolah gitu. Iya betul, sebagai sekolah. Karena ya kampus memang sekolah, tapi di sini ada yang lebih didapat. Karena kita tahu lah gimana kampus kan. Iya, hanya sebatas penyampaian teori, apa studi kasus, tapi kan untuk lebih ke praktek dan untuk lebih apa memperluas lah gitu. Masuknya sih ke organisasi. Ya. Sebagian organisasi. Ya masuk. apa-apa. Karena itu sebenarnya hak kita toh. Ya. Nanti yang mau saya sampaikan hak kita. Biasanya di satu organisasi itu ada tipe-tipe orang. Pertama, dia masuk organisasi karena mau belajar. Ya. Yang kedua, dia masuk organisasi karena pengen dapat seseorang. banyak seperti itu. Banyak kan? Banyak. Rata-rata di kampus itu orang masuk organisasi untuk mencari seseorang, benar gak? Iya, banyak Nah, seperti itu. Pernah nggak merasakan itu di organisasi? Aku sudah duga sih pertanyaan bakal ke situ. Aku sudah duga nih junior nih ya. Kalau dibilang pernah pasti pernah lah. Tapi tujuan awalnya bukan untuk itu. Ya tujuan awalnya itu kan kita memang untuk studi, tapi kan kita nggak memungkiri proses itu gitu, proses belajarnya gimana di dalam gitu, dan ketemu yang sama nyaman gitu kan. Bisa muncul itu maksudnya, Muncul rasa itu ya ya? muncul rasa itu gitu lah maksudnya. Ya pasti ada beberapa, tapi yang paling hampir lama dijalanin gitu hanya satu lah gitu ya, yang maksudnya yang lama dinikmatin prosesnya bersama, belajar bersamanya itu hanya satu orang. Itu berapa lama? Berapa lama ya? 2015 ke 2017, 2 tahun, kurang lebih 2 tahun gitu lah. Tapi kalau misalnya saya ngulik-ngulik gitu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Dia subscribe nggak? kurang tahu. Oke, lanjut. Ada satu orang yang spesial ya. Sorry ya, pembicaranya lari ke asmara karena saya lebih suka. It's okay. Ini Kenapa? dari versi Bong nih. Kalau diceritain tentang asmara itu berpengaruh nggak sama orang yang menonton kisahnya itu? Kisah Maksudnya perjuangan gimana? Gitu, kisah perjuangan dengan seseorang itu. Kira-kira gimana nih kalau dari kitanya ya, kita yang memiliki cerita, terus kita cari sama orang lain. Menurut Bung, itu berpengaruh atau banyak nggak yang merasakan hal yang sama? Biar kita kupas ini. Banyak sih, kayaknya berpengaruh ya. Maksudnya kalau di apa? Kalau biasanya kan di trennya kita gitu. Kalau di film-film juga di FTV kita lihat kalau yang kebanyakan itu kan cowok yang ngejar cewek tuh. Maksudnya cowok yang lebih memperjuangkan cewek gitu. Tapi kalau di case-nya aku, di problemnya aku mau sedikit berbagi kalau aku yang lebih ngejar si dianya gitu. Aku yang lebih mendekatin. Aku juga nggak tahu sih apa alasannya di awal, cuman aku kayak ngerasa pantas untuk diperjuangin nih gitu, dan itu lama banget sih itu perjuangannya lama banget, dan makanya aku sampai di tahap sayang itu karena benar-benar perjuangannya itu benar-benar dari nol gitu loh. Dari nol ya? Iya, benar. Menarik ya bagi perempuan. Enggak, saya juga suka kalau ditanya secara pribadi, aku lebih suka sayang yang mengejar gitu. Oh gitu. Bukan orang lain yang mengatakan dia cinta atau suka sama saya, tapi harus saya gitu. Makanya gitu. aku tertarik mendengarkan ceritanya gimana menaklukkan. Aduh. Gimana menaklukkan atau bagaimana perjuangan mendapatkan seseorang. Tuh, dia dulu ada rasa enggak sama Bung? Kalau di awal ya kayaknya dibilang impossible dah kalau dia itu punya perasaan sama aku. Karena dia itu kan apa ya, kayak pendiam, cool gitu, susah beberapa orang bilang juga kalau dia itu susah bergaul gitu loh, susah dipatahkan hatinya gitu. Nah makanya aku bilang kalau aduh gimana ya, sebenarnya nggak apa-apa lah ya, udah masa lalu gitu. Itu proses hidup. Iya, jadi kan sebenarnya lama sih prosesnya, dan prosesnya itu kayak
bertepuk sebelah tangannya itu cukup lama loh, Bung. Oh, berarti cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, awal-awal ya. Itu bisa dibilang kayak bertepuk sebelah tangan. Kalau dari dianya kayak biasa aja gitu. Jadi tapi aku ngerasa kayak apa sih, kayak mengumbar perasaannya aku gitu, mengekspresikan perasaannya aku gitu ke dianya. Tapi aku ngerasa itu memang butuh waktu lama, dan beberapa lama itu hampir 6 bulan deh kayaknya kayak respon. Perasaannya aku itu kayak nggak dapat respon balik gitu. Jadi aku ngerasa kalau itu bertepuk sebelah tangan. Nice. Iya gitu Ya. Nah setelah beberapa lama makin klop, makin dekat dan sering ngabisin waktu bareng gitu ya. Baik itu organisasi, belajar dan segala macamnya lah gitu. Waktu itu ngabisin waktu bareng dan semakin ini dekat. Dan aku ngerasa kalau aku kayaknya perasaanku kayaknya dibalas nih gitu. Dan itu udah ada respon kan? Iya, tapi itu setelah beberapa lama sih. Setelah beberapa lama dan kayaknya udah dapat, kayak udah ada lampu hijau gitu lah gitu. Udah gitu. Bisa berjalan ya. Gitu. Udah, karena ada perhatiannya udah iya gitu. Iya. Itu dulu senior atau sebaya atau junior ya, nggak apa-apa dong. Junior yang disukai gitu. Itu dulu. Senior. Satu jurusan. Iya. Satu jurusan. Berapa tahun? Maksudnya bedanya? Bedanya 2 tahun. Berarti saya kenal dong. Kenal lah. Kenal lah. Oh ya, oke. Karena saya kenal, oke deh. Apa? Coba ceritain tahap-tahap gimana meluluh lantahkan perasaan dia yang dingin. Kayak drama-drama Korea gitu kan. Ada CEO yang dingin sama karyawan gitu. Ini dia dulu di organisasi sebagai apa? Dulu sih sewaktu aku masuk ya masih kayak anggota biasa gitu. Aku juga masih anggota gitu. Tapi Masuk sama anggota?